Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, hari ini kita akan masuk di subtema 3 pada pembelajaran yang keempat, yaitu tentang flora dan fauna di negara ASEAN. Coba kalian perhatikan di buku kalian masing-masing ya. Nah, kali ini Mister akan menjelaskan beberapa hal yang harus kalian ketahui. Coba simak slide berikutnya. Nah, bunga melati yang berwarna putih itu berasal dari Asia Selatan. Ya, tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih itu mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih serta aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati itu menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai disambung dengan tangkai bunga. Coba kalian perhatikan, ini adalah gambar dari sayur-sayuran. Nah, Indonesia itu memiliki beragam sayuran yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Banyak penduduk Indonesia yang membudidayakan sayuran dan menjualnya ke pasar. Sayuran adalah bahan pangan asal tumbuhan yang umumnya mengandung kadar air yang tinggi. Dikonsumsi dalam keadaan segar atau dimasak dalam waktu singkat. Beberapa jenis sayur dapat dikonsumsi mentah tanpa diolah terlebih dahulu atau biasa disebut dengan lalapan. Sementara jenis sayur lainnya harus diolah dengan cara direbus, dikukus, digoreng, atau disangrai. Nah, sekarang kita akan masuk di flora dan fauna endemik di ASEAN ya. Ada beberapa negara ASEAN, jadi kita akan mengetahui flora dan fauna endemiknya. Yang pertama, kalian simak ya baik-baik. Yang pertama itu negara Brunei Darussalam. Nah, kalian bisa melihat bunga yang berwarna kuning tersebut. Bunga nasional Brunei Darussalam itu yang bernama simpor, yang memiliki kelopak berwarna kuning dengan daun lebar dan bergambar pada uang kertas $1 Brunei. Keindahan bunga ini dapat kamu nikmati di sepanjang Sungai Rawa atau area pasir putih. Selain diaplikasikan dalam aneka kerajinan tangan dan kesenian lainnya, bagian tertentu dari pohon simpor juga kerap digunakan menjadi obat herbal. Nah, hewan nasional dari Brunei Darussalam yaitu ada yang namanya elang laut, dada putih yang melambangkan perlindungan dan keadilan. Rentangan sayap elang ini ditenggarai menjadi bagian dari logo Brunei yang terdapat pada bendera negara mereka. Yang kedua yaitu ada negara Kamboja. Bunga nasional Kamboja yaitu bernama Rumduo aka Miterliamesnye. Bunga dengan semburat kuning ini menebar wangi yang sangat khas, terutama di malam hari. Nah, pohonnya yaitu dapat tumbuh hingga 8-12 meter. Dapat dengan mudah kamu temukan di berbagai sudut hijau yang ada di perhijauan yang ada di negara Kamboja. Nah, hewannya adalah, kalian bisa perhatikan, hewan nasional Kamboja yaitu yang disebut dengan kopri, spesies lembu liar yang tergolong mamalia paling langka di dunia. Pangeran Sihanouk mendeklarasikan kopri sebagai hewan nasional sejak tahun 1960. Yang ketiga yaitu negara Indonesia. Nah, bunga nasional Indonesia yaitu anggrek bulan yang dijuluki oleh puspa pesona. Anggrek ini memiliki ketahanan tinggi, mekar dalam waktu yang lama, dan memiliki aneka warna yang indah. Selain anggrek bulan, Indonesia juga memiliki melati dan Rafflesia arnoldi sebagai bunga nasional. Nah, sekarang kita masuk di hewan nasional Indonesia. Nah, hewan nasional Indonesia itu adalah komodo, yang merupakan kadal terberat dan terbesar di dunia ini. Merupakan hewan endemik yang hanya hidup di sekitar Pulau Komodo, yaitu hanya hidup di negara Indonesia saja. Negara yang keempat yaitu negara Laos. Bunga nasional dari Laos itu dinamakan dengan Dok Champa Plumeria, menjadi simbol resmi Laos karena dianggap mewakili ketulusan dan kegembiraan hidup. Karangan bunga Dok Champa kerap hadir sebagai hiasan dalam upacara dan penyambutan tamu. Sementara itu, pohon Dok Champa tumbuh tersebar di seantero Laos, terutama di sekitar
biara. Nah, hewan nasional Laos yaitu yang ada adalah gajah India, karena secara historis Laos dikenal sebagai Lansang atau tanah sejuta gajah. Namun kini hanya terdapat sekitar 1.500 ekor gajah liar dan peliharaan di Laos. Nah, negara yang keempat yaitu negara Malaysia. Bunga nasional Malaysia yaitu bunga raya, yang juga populer dengan sebutan kembang sepatu. Tentu anak-anak pernah melihat bunga ini ya. Nah, telah menjadi bunga nasional dari Malaysia sejak tahun 1960. 5 kelopak bunga mempresentasikan 5 prinsip negara yang menjadi pemersatu bangsa. Sementara bunga yang berwarna merah itu melambangkan sebuah keberanian. Nah, sekarang kita masuk di hewan nasional dari Malaysia. Kalian tentu pernah mendengar yang namanya harimau. Nah, kalau di Malaysia itu hewan nasionalnya adalah harimau Malaya yang berhabitat di area selatan dan tengah semenanjung Malaya ini, melambangkan keberanian dan kekuatan serta menjadi julukan bagi timnas sepak bola Malaysia. Mereka bisa disebut dengan harimau Malaya. Selanjutnya, negara Myanmar. Bunga nasional dari negara Myanmar itu adalah padauk, yang mekar sekitar bulan April dan menjadi penanda bagi festival tahun baru di Myanmar. Pohon padauk ini melambangkan kekuatan dan ketahanan, sementara bunga padauk mewakili jiwa muda, cinta dan romantika. Coba kalian perhatikan gambarnya. Nah, hewan nasional dari Myanmar, harimau Indocina atau Panthera tigris corbelti dengan konservasi harimau lembah Hukwang menjadi yang terbesar di dunia. Ini merupakan hewan nasional dari Myanmar. Nah, negara yang ketujuh yaitu Filipina. Bunga nasional Filipina itu disebut dengan Sampaguita jasmine atau disebut dengan melati putih, yang tercanang sebagai bunga nasional sejak tahun 1934 dan telah menjadi bagian dalam legenda atau kisah dan lagu rakyat di Filipina. Melati putih dianggap mewakili kemurnian, kesederhanaan, kerendahan hati, dan kekuatan. Sementara itu, hewan nasional dari negara Filipina yaitu disebut dengan Carabao atau dengan sebutan kerbau air Asia, yang berperan sebagai hewan pekerja di sawah dan hutan. Ketika tidak bekerja, kerbau air ini kerap beristirahat dalam kubangan air dan lumpur. Ada juga hewan nasional Filipina lainnya yaitu elang Filipina. Nah, sekarang kita masuk di Singapura, negara anggota ASEAN selanjutnya. Bunga nasional Singapura yaitu anggrek Vanda Miss Joaquim, yang memiliki gradasi ungu yang anggun dan bentuk yang cantik. Anggrek Vanda ini mekar sepanjang tahun dan tercanang secara resmi menjadi bunga nasional sejak tahun 1981 di negara Singapura. Sementara itu, hewan nasional dari negara Singapura yaitu singa, yang menjadi bagian dari nama Singapura, merujuk pada istilah Sanskerta kuno yaitu Simha atau Singha. Yang kesembilan yaitu negara Thailand. Nah, bunga nasional dari negara Thailand atau biasa disebut dengan Ratchat Fruit atau Cassia fistula Lin dengan warna kuning yang melambangkan Buddha dan keagungan. Nah, bunga ini mekar setiap tahun dari bulan Februari sampai Mei dan dianggap mewakili kesatuan dan keharmonisan masyarakat di Thailand. Coba kalian perhatikan gambar bunganya, sangat indah bukan? Dan hewan nasional dari Thailand. Nah, tentu kalian juga sering mendengar yang namanya dengan sebutan gajah putih. Ya, benar. Hewan nasional Thailand itu adalah gajah, yang menjadi bagian penting dalam budaya dan kehidupan di Thailand. Bahkan terdapat hari peringatan gajah Thailand sebagai penghormatan dan sosialisasi pelestarian gajah. Gajah putih itu juga menjadi simbol dalam bendera Thailand dengan latar belakang merah. Nah, negara yang selanjutnya yaitu negara Vietnam, negara yang ke-10. Bunga nasional dari negara Vietnam yaitu teratai sebagai lambang kemurnian, sebagai lambang komitmen dan optimisme terhadap masa depan. Bersama teratai ada pula tanaman nasional Vietnam lainnya yaitu tanaman pinus, bambu, dan krisan. Nah, hewan nasional dari negara Vietnam adalah kerbau air yang berwarna hitam dan memiliki tanduk besar yang melengkung
mereka hidup tersebar di wilayah selatan Vietnam. Nah, anak-anak, itu adalah flora dan fauna yang ada di negara-negara ASEAN. Kalian bisa melihatnya kembali, bisa membacanya kembali, bisa memutarkan video ini kembali jika kalian belum paham mengenai pembahasan kita pada hari ini. Nah, Mister harap kalian dapat belajar dengan baik dan menyimak video ini dengan baik, dan God bless you anak-anak.